Nah, nanti di sini kita akan bikin menunya nih. Misalnya nanti menu pertama ini misalkan kita namakan tabel bootstrap. Nanti yang kedua ini menu tabel data table, misalnya seperti itu ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, CRUD untuk pemula seri 1, kita telah melakukan persiapan-persiapan. Kemudian kita telah membuat tabel sederhana ya, menggunakan HTML natif yang hasilnya seperti ini yang teman-teman lihat pada layar video ini. Nah, pada seri kali ini kita akan membuat view atau tampilan, tapi kita tampilannya tabel juga, tapi tidak seperti ini ya. Kita akan menggunakan, yang pertama itu kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi nanti teman-teman akan tahu, oh kalau misalnya kita bikin tabel menggunakan Bootstrap itu seperti apa hasilnya. Dan yang kedua kita akan bikin tabel menggunakan data tables. Nah, jadi nanti itu akan menjadi pilihan buat teman-teman pada saat pengembangan aplikasi mau menggunakan yang seperti apa ya. Nah, sekarang kita kembali ke codingan. Jadi ini nanti kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, yang pertama untuk kita membuat sebuah aplikasi di file index ini, kita harus membuat dulu format HTML. Jadi caranya teman-teman ketik tanda seru, di sini akan muncul auto format ya, auto text. Nah, silakan teman-teman enter. Nah, di sini sudah ada format HTML-nya. Tinggal kita membuat codingan-codingannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan tabel menggunakan library Bootstrap. Jadi yang pertama, teman-teman buka lagi Chrome, kemudian buka tab baru. Nah, di sini teman-teman ketik Bootstrap. Nah, Bootstrap 5 ya. Jadi teman-teman ketik Bootstrap 5, kemudian enter. Nah, silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada Bootstrap 5 yang Witry School ya. Nah, silakan teman-teman klik. Kemudian, nah ini biasa kalau akhir bulan wifi agak lemot, jadi ya kita ikutin aja. Tunggu beberapa saat. Kemudian di side sebelah kiri ini, teman-teman klik yang namanya table ini, table. Nah, di sini ada beberapa contoh table ya. Di sini ada basic table. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian ada stripped row. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian ada border table. Seperti ini contohnya. Dan ada juga seperti ini. Ada yang hitam semua. Ada yang hitam agak hitam tua, hitam muda. Nah, jadi teman-teman lihat aja. Teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, cara gunakan, tapi di sini saya pakai contoh yang border table ya. Tapi teman-teman silahkan pilih sesuai selera teman-teman. Sini saya akan pakai border table. Yang pertama, nah jadi untuk Bootstrap ini kita harus ambil library dulu nih di get starter ini. Tapi sebenarnya sini juga udah ada ya. Ini teman-teman klik. Nah, yang pertama kita ambil dua baris ini nih, yang link sama script ini. Kita blok karena yang lainnya tadi kita sudah bikin ya. Kemudian ini kita copy. Teman-teman bisa klik kanan copy. Oh, ini oh ya di sini jadi cara copy-nya gini. Tadi bisa juga salin ya, tapi bisa dengan cara di blok kemudian Ctrl C. Nah, kita kembali ke codingan kita taruh di dalam tag head. Jadi di antara tag head buka dan tag head tutup. Nah, terserah di mana. Teman-teman taruh di sini nih. Nah, supaya nanti kita tuh bisa bedakan ini library apa, ini library apa, kita kasih nama dulu nih, Bootstrap ya. Bootstrap 5 ya. Nah, kemudian kita komen biar tulisan Bootstrap 5 ini tidak terbaca oleh sistem. Jadi caranya gini, teman-teman klik Ctrl slash ya. Nah, jadi dia akan langsung di komen. Nah, kalau seperti ini, tulisan Bootstrap ini tidak dibaca oleh sistem. Jadi ini hanya untuk kita menamai, kemudian enter, di bawahnya kita paste yang tadi. Nah, ini yang library Bootstrap ya. Nah, setelah kita
copy library bootstrapnya, kita kembali ke bootstrap lagi, kita copy. Ini teman-teman klik yang ini biar dia berdampingan kiri kanan supaya ini kita bisa buka lebih lebar. Nah, teman-teman berikutnya tuh copy dari yang ini, div class container ini sampai dengan tutup div. Ini silakan teman-teman copy, Ctrl C, kemudian kembali ke codingan. Nah, yang barusan tadi di copy dipastikan di dalam tag body. Jadi di antara tag elemen body sama tutup elemen body ya, kita pastikan di sini. Nah, setelah seperti ini, save, silakan teman-teman save. Kita buka Chrome lagi, kita buka aplikasi kita refresh. Nah, di sini kita sudah punya tabel yang lumayan keren ya. Jadi ya memang ini standarnya ya. Nah, jadi kita akan kembangkan menjadi sebuah aplikasi. Selanjutnya di bagian atas ini kita akan bikin navbar ya. Jadi nanti di atas navbar ini kan ada misalnya biasanya kalau di pojok kanan sini tuh ada apa namanya, ada usernya, ada. Nah, saya kasih contoh ya, kita buka aja lagi yang di Bootstrap. Jadi navbar tuh seperti ini, silakan teman-teman cari navbar. Nah, seperti ini teman-teman, kita bikin navbar seperti ini, tapi nanti kita menunya nggak di sini ya, mungkin cuman logonya aja tapi menunya nggak di sini. Nah, kita akan pakai navbar ini aja. Sekarang ini sebenarnya ke bawah ini ada contoh-contoh navbar ya, contoh-contoh navbar. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita pakai aja yang contoh yang pertama ini ya. Nah, yang ini kita copy aja nih, kita copy ini blok, kemudian Ctrl C, kita kembali ke codingan. Nah, kita taruh di atas tabel ya. Di sini silakan teman-teman paste, kemudian save. Nah, setelah save, nah jadi kalau misalnya teman-teman biar nanti nggak lupa, di sini teman-teman bisa kasih keterangan ya. Misalkan kayak tadi tuh, apa namanya, kita komen tadi ya. Jadi bikin dulu navbar, kemudian spasi Ctrl slash. Nah, jadi supaya teman-teman oh ini bagian navbarnya. Kemudian di sini misalnya teman-teman mau kasih keterangan bahwa ini adalah codingannya tabel, ketik aja tabel, bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Apa namanya, perbedaannya cuman penempatan L dan E ya. Kemudian spasi. Nah, jadi komen ini untuk kita memberikan keterangan ya bahwa ini bagian mana, bagian mana. Sekarang kita save. Kemudian kita kembali ke Chrome dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini kan kita sudah ada nih ya. Oh, dia tidak ikutin yang tadi ya. Coba kita, harusnya kan dia seperti ini ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat bener nggak seperti itu. Oh, dia polos aja ya. Dia polos. Oke, nggak apa-apa. Nanti itu bisa dibikin lah. Tapi yang penting yang pertama udah ada navbar. Atau coba kita lihat yang lain. Kita lihat yang lain. Ya kita pakai yang ada logonya aja ya, biar nanti di sini kita tempatkan logo. Ini kita blok. Kemudian ini kita ganti ya. Mulai dari buka nav, elemen nav sampai tutup elemen nav kita ganti. Teman-teman perhatikan ini kan dia berantakan ya. Tapi kalau teman-teman sudah install ini ya, apa namanya, extension Prettier. Ini saya kalau nggak salah sudah ya. Prettier, sebentar. Yang ini ya teman-teman ya. Kalau sudah install Prettier, nah teman-teman perhatikan ini dia berantakan. Kalau misalnya saya save, bisa dengan save sini atau Ctrl S ya. Ini kalau saya save, teman-teman perhatikan ini langsung dia auto format, jadi dia langsung rapi ya. Ini saya save. Nah, dia langsung rapi ya. Jadi silakan teman-teman install Prettier. Jadi caranya gini, di sini di pencarian teman-teman ketik aja Prettier. Nanti itu akan muncul. Oh sorry, tadi tulisannya gimana ya? Prettier. Nah, O double T ya. Jadi sini teman-teman ketik aja Prettier, itu nanti akan muncul. Akan muncul. Kemudian
saya pakai yang mana ya? Ini kan ada 3 nih. Saya pakai yang ini nih. Ini teman-teman klik. Nah, oh bukan. Saya yang udah install mana ya? Sebentar, ini banyak ya. Saya lupa nih punya saya yang sudah terinstall. Prettier tadi punya saya yang sudah install dari mana ya? Nah, jadi nanti ini ya, saya buka di sini yang installed ya. Jadi teman-teman coba cari yang sama. Karena saya nggak tahu nih sekarang jadi banyak nih mungkin versi-versi yang berbeda. Saya ini yang sudah lama ya. Nah, ini yang Prettier Code for apa ini? Nah, jadi nanti pada saat teman-teman di pencarian klik. Ah, tadi kan kalau belum install tuh di sini tulisan install ya, misalnya seperti ini. Oh, ini udah install juga. Misalnya ini ya. Ah, nanti ada muncul tulisan install seperti ini nih. Nah, teman-teman klik install aja. Nah, ini karena saya udah install. Nah, kemudian setelah install teman-teman klik yang ini ya. Formatter sebentar. Saya agak lupa nih, tapi sebenarnya sih tutorialnya banyak ya untuk settingan ini ya. Ini saya close dulu. Saya close. Sebentar. Formatter mana ya? Atau di sini di ini pencarian teman-teman ketik format ya. Jadi setelah ini diinstal, tadi kan install. Nah, setelah install tuh dia muncul seperti ini, artinya sudah install. Di sini teman-teman ketik format. Kemudian enter. Oh, sorry. Atau ini klik kanan, saya agak lupa nih. Ya, jadi nanti teman-teman cari aja cara setting Prettier ini sehingga nanti pada saat apa namanya? Seperti tadi ya, misalkan ini kan misalnya saya ini spasi. Nah, kalau kita save, nah dia langsung auto format seperti ini, jadi langsung rapi ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita buka lagi Chrome, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini kita akan taruh logonya. Nah, untuk menu-menunya ini juga di Bootstrap sudah ada, kita pakai untuk apa namanya? Di samping kanan sini kita bikin sidebar ya. Ini teman-teman scroll ke bawah, of canvas. Sebentar kita lihat dulu. Ah, jadi nanti seperti ini ya. Ini kita copy aja nih teman-teman. Ini kita copy. Silakan teman-teman copy. Kemudian buka lagi codingan. Kita pastikan di bawah navbar ini. Nah, silakan teman-teman bikin keterangan aja sidebar. Kemudian spasi control slash. Nah, di bawahnya kita paste yang tadi, kemudian save. Kita ke aplikasi, kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, nanti di sini kita letakkan menu-menunya. Jadi nanti ini kita rubah juga nih, nanti kita bikin garis 3, dia ada di samping sini nih. Jadi pada saat kita klik garis 3 dia akan muncul ya seperti ini. Nanti di sini ada menunya. Nah, di sini mungkin nama aplikasinya atau nama apa logo juga boleh. Kemudian di sini misalnya menunya data mahasiswa, kemudian berikutnya data apa, ya itu nanti terserah teman-teman ya. Tapi kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Nanti ini juga kita bisa ganti warna nih, misalnya teman-teman pakai warna apa, kita akan ganti ya. Nah, selanjutnya yang pertama akan kita rubah tombol ini, tombol sidebar ini kita akan mengganti menjadi apa namanya bar menu ya. Jadi bar menu itu ada 3 garis, tapi nanti kita letakkan di sebelah kiri logo ini ya. Sekarang kita caranya gini, teman-teman buka di sini, kita buka tab baru aja ya. Kita buka tab baru, kemudian caranya gini, teman-teman ketik FA spasi FA min bar. Nah, kemudian enter. Nah, kita cari yang Witri School yang ini nih.
Nah, ini silakan teman-teman klik. Nah, jadi nanti kita pakai yang seperti ini ya. Yang ini kita copy aja. Ah, ini juga dia punya library sendiri nih, Font Ewesome. Ini teman-teman copy dulu nih library, atau saya kasih contoh gini ya. Pertama kita copy dulu yang ini nih, yang standarnya. Ini kita copy, kemudian kembali ke codingan. Jadi kan teman-teman perhatikan nih, di aplikasi kita akan taruh di sebelah kiri logo nih. Nah, teman-teman silakan buka codingan. Kalau logo itu kan yang ini ya, yang ini. Nah, pokoknya ini dari sini nih, sini sampai sini ini adalah logo ya. Nah, kita akan taruh di sebelah kiri logo. Sebentar, div. Oh, di sini. Jadi ini logo, kita akan taruh di sebelah kiri logo di sini ya. Nah, kita paste di sini, kemudian save. Sekarang kalau kita buka aplikasi, dia belum tampil nih, belum ada perubahan. Oh, bahkan ini ke kanan ya. Nah, di sini dia belum tampil, kenapa? Karena di sini belum ada library-nya nih. Kita ambil dulu library. Ini kita copy yang mulai dari elemen link ini kita copy sampai ditutupnya sini. Kita copy, kemudian jadi sebenarnya ini satu baris ya. Nah, satu baris ini kita copy. Kita kembali ke codingan, kita taruh di sini nih. Jadi ini masih bootstrap juga, kita taruh di sini, kemudian kita save, kita kembali ke aplikasi, coba kita refresh. Oh, belum kelihatan. Oh, kayaknya nggak kelihatan ini karena dia warnanya hitam ya. Kita rubah warnanya menjadi putih. Kembali ke codingan. Nah, di sini di FA ini kita bikin style ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini ada nih. Nah, ini kan font size, jadi besar kecilnya. Ini kan ada 24, 36, 48. Nah, ini ya, 24, 36, 48. Nah, 48 ini merah, di sini kan color red. Jadi ini juga bisa kita copy aja. Kita copy, atau kalau kita mau ketik sendiri juga bisa ya. Jadi di sini spasi, style. Kemudian yang pertama kita bikin warnanya dulu ya. Color titik 2. Kalau putih itu kita kalau pakai kode warna itu pagar, F-nya 3 kali ya, F. Nah, kemudian save. Kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, dia sudah tampil ya. Kemudian ini kita akan besarkan sedikit ya. Ini terlalu kecil, kita besarkan sedikit. Kira-kira ukurannya yang mana ya? Yang ini ya. Yang kedua ini kan berarti size-nya 36 ya. Kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita akhiri dengan titik koma, kemudian spasi, kita bikin font, tanda min, size, kemudian titik 2, tadi berapa ya? 36 px. Px ini pixel ya, 36 pixel, kemudian dari titik koma. Ini kita save, kita balik lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ini masalah ukurannya silakan teman-teman sesuai selera teman-teman ya. Nah, kemudian gimana cara kita klik ini tapi muncul seperti ini ya. Jadi nanti ini kita hapus nih. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, teman-teman perhatikan ya, yang kalau tombol ini kan codingannya yang ini ya. Mana tadi yang ini ya. Nah, nanti ini sebentar. Iya. Tombolnya yang ini heading. Oke. Nah, yang harus kita ambil dari sebentar. Sidebar A1 kelas. Coba kita lihat tulisannya apa tadi ya. Open of canvas sidebar. Open. Oh, ini dia. Nah, ini buttonnya ya. Yang ini adalah button yang ini, yang warna biru ini ya. Nah, ini nanti bakal kita hapus, tapi ada beberapa atribut yang harus kita ambil. Yang pertama kita ambil ini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Pertama itu data BS toggle dan data BS target. Jadi ini kita copy, kemudian kita pastikan di yang tadi ini elemen ini ya, bar ini ya. Nah, kita paste di sini aja nih. Jadi setelah tanda petik
dua yang terakhir ini, kita spasi baru kita paste. Jadi dia harus ada di dalam kurung ini ya, dalam kurung ini ya. Nah, jadi perhatikan posisi ini, jangan sampai salah, nanti aplikasinya nggak jalan. Kita paste di sini, kemudian kita save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang coba kita klik tombol ini. Nah, terbuka ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman perhatikan di sini dia langsung muncul kursornya seperti jari ya. Tapi kalau di sini cuma panah. Nah, bagaimana cara kita bikin dia seperti jari? Tapi sebelumnya ini kita hapus dulu nih. Kita kembali ke codingan, yang button ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Kita save, kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, ini udah hilang ya. Kalau kita klik, nah ini udah muncul ya. Tapi kita mau bikin pada saat di kursor taruh di sini, ini jadi apa namanya? Jadi seperti tangan tadi ya. Tangan nunjuk gitu ya. Kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita bikin kelas nih. Kelas atau gini. Elemen elemen ini kita taruh aja di dalam elemen A. Caranya teman-teman ketik A, setelah muncul auto format seperti ini langsung enter. Nah, yang A ini yang tutup ini kan ada elemen buka ya. A buka, ini elemen A tutup. Ini kita cut, caranya di blok, kemudian Ctrl X, kita taruh di paling akhir setelah elemen I. Kita paste di sini. Kemudian, nah nanti ini biar teman-teman tahu ya, save, teman-teman perhatikan di aplikasi. Kita refresh, yang pertama ini dia udah berubah jadi tangan ya. Kalau tadi kan panah. Tapi kalau ini kita klik, dia langsung tutup lagi. Kenapa? Karena dia langsung loading ya. Dia loading, dia kembali lagi ke halaman awalnya. Jadi caranya gini, di dalam href ini kita kasih tanda pagar supaya fungsi dari elemen A ini tidak jalan gitu. Kemudian save, kita kembali lagi ke codingan, kita refresh. Nah, pada saat kita klik, dia berhenti di sini. Kalau tadi kalau kita nggak pakai pagar, itu dia langsung loading lagi, jadi dia terbuka langsung hilang. Nah, makanya tadi kita taruh pagar agar dia tidak loading, dia langsung berhenti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan merubah warna ini ya. Jadi nanti saya akan berikan contoh aja. Masalah warna itu relatif. Nanti silakan teman-teman pilih warna sesuai selera teman-teman. Nah, kita kembali ke codingan. Kita ke navbar. Jadi yang tadi itu hitam itu dark ya. Ini, yang ini BG dark. Nah, jadi kalau BG dark ini kita hapus, kemudian kita save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, warnanya hilang ya. Jadi dia warnanya hilang. Nah, tinggal kalau kita mau ganti caranya gimana? Sebenarnya kalau kita di Bootstrap ya, coba kita buka yang tadi navbar. Ini navbar. Nah, yang di bawah tuh udah ada beberapa contoh warna ya. Mana tadi yang navbar warna-warni ya? Tadi mana ya, paling bawah kalau nggak salah tadi. Oh sorry, ini nav bukan nav tapi navbar ya. Tadi ada contoh ini kan biru, hitam, tadi ada beberapa warna ya. Navbar. Sebentar, pelan-pelan. Sorry. Kalau ini yang biru ini kelasnya apa ya? Coba kita lihat dulu. Ini dark primary. Oh ya. Jadi kalau misal kita mau biru, kita bisa pakai ini ya. Nah, sekarang kembali ke codingan, ini di copy, kembali ke codingan. Tadi kan di sini kan dark ya. Nah, ini kita ganti primary. Sekarang kalau misalnya di save, kita kembali ke aplikasi, kemudian kita refresh. Nah, dia jadi biru. Kalau mau hijau itu success. Nah, jadi misalnya primary ini teman-teman ganti
Sukses. Kemudian save, balik ke aplikasi. Nah, dia warnanya hijau. Merah itu danger, kuning itu warning ya. Jadi kita coba satu-satu biar teman-teman paham ya. Sekarang kita coba yang merah ya. Danger, tulisannya danger, save, kemudian kembali ke aplikasi, refresh. Nah, merah. Sedangkan kalau yang kuning itu apa namanya? Warning. Warning. Save, kembali ke aplikasi, refresh. Nah, kuning. Tapi di sini saya kayaknya saya pakai yang hijau ya, sukses ya. Nah, nanti teman-teman terserah bebas. Ini saya pakai sukses. Nah, jadi ini adalah kelas atau CSS-nya Bootstrap. Jadi kita tidak harus menggunakan yang CSS natif lagi ya. Sebenarnya ada CSS natif, kita benar-benar bikin sendiri CSS-nya. Tapi untuk saat ini kan sudah banyak sekali library yang disediakan oleh pengembang besar, sehingga mempermudah kita hanya yang penting kita paham kelasnya apa, kita ketik nama kelas. Nah, dia akan panggil dari library yang ini nih teman-teman. Dia akan panggil dari library ini langsung jadi. Nah, sekarang kita pakai yang saya pakai yang sukses, teman-teman terserah bebas. Ini kita save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, saya pakai yang ini ya. Nah, nanti untuk mempermudah teman-teman gimana cara untuk mengetahui kode-kode warnanya itu, nama-nama warna. Jadi sebenarnya di sini ada ya. Teman-teman bisa lihat di button. Coba mana button? Nah, ini di button ini. Nah, di sini nih ada kode-kode warna nih. Jadi kalau yang tadi kan ada primary biru, secondary, success, info biru muda, warning, kuning, danger, merah, dark, hitam, like nih kayaknya netral ya. Ini basic nih nggak ada warna ya. Nah, kalau link dia apa namanya? Nggak ada background tapi tulisannya biru ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat dari sini, tinggal ganti aja di codingannya. Tadi kan saya pakai sukses ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen biru muda, pakai info. Jadi BG tanda min info yang di codingan tadi ya. Nah, di sini kan saya BG tanda min sukses. Nah, jadi untuk mempermudah teman-teman, karena biasa awal-awal ini kan nggak ingat ya. Jadi bisa lihat di sini. Nah, kalau saya udah sering, jadi sebagian besar saya udah hafal, saya nggak perlu buka lagi di sini. Tapi kalau lama saya nggak bikin aplikasi, ya lupa juga. Tapi saya udah tahu cara saya dapatkan dari mana gitu. Nah, jadi ini sebenarnya penting buat teman-teman. Kita lupa sesuatu, kita untuk ngambilnya dari mana, kita ingat. Jadi di Bootstrap kita cari di bagian mana, bagian mana. Nah, ini yang penting buat kita ya. Karena saya yakin ya pengembang-pengembang juga atau programmer handal juga kan nggak selalu harus ingat ya codingan seperti ini ya. Ada sebagian yang diingat, ada yang sebagian tuh lupa. Nah, tapi dia tahu cara untuk mengembalikan ingatannya itu dari mana, tahu ya. Jadi nggak perlu kita dokumentasi apa maksudnya bikin catatan-catatan. Di internet itu sudah banyak dokumentasi yang kita bisa buka. Misalnya kita lama nggak membuat aplikasi, terus kita lupa codingan ini apa ya. Itu ada caranya ya. Nanti insya Allah saya memberikan tutorial itu gimana cara. Oh ya, ini saya lupa, saya harus dapatkan di mana. Nah, nanti itu ada cara-cara tersendiri. Selanjutnya, silakan teman-teman buka lagi aplikasinya. Kita akan buatkan logo ini ada di sebelah kiri ya, dampingan dengan tombol bar ini ya. Kembali ke codingan. Nah, jadi ini tadi kita salah penempatan ya, yang apa namanya codingannya bar ini ya. Nah, codingan bar ini kita blok, kemudian kita cut ya. Cut itu Ctrl X. Nah, kita taruh di luar ini, div ini ya. Jadi di atasnya kita paste di sini. Kemudian kita save, kita kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang dia sudah ada di sebelah sini nih. Tapi ini kan dia ini pepet banget ke kiri dan ini juga agak berdekatan. Kita kasih jarak ya. Caranya kita kembali ke codingan. Kita bikin di sini ya, di sini kita bikin, ini kan udah ada stylenya, kita bikin
margin leaf ya. Margin. Jadi teman-teman perhatikan nih, di dalam elemen style ini kan sudah ada dua apa namanya? Dua format ya. Yang pertama colornya, kemudian font size. Kita bikin yang ketiga. Jadi setiap format itu diakhiri dengan titik koma ya. Nah ini format yang kedua itu dari titik koma, kemudian kita spasi. Kita bikin marginnya, margin min left. Jadi kita bikin margin kiri. Titik 2, titik koma. Nah di antara titik 2 dan titik koma ini kita bikin misalkan margin leftnya tuh 5 pixel ya, 5 px. Sekarang coba kita save, kita lihat aplikasi. Nah ini dia udah agak geser ke kanan ya, tapi masih terlalu mepet. Coba kita bikin 9 pixel ya, 9 pixel. Kita save, refresh, masih kurang. Kita bikin 15 atau 17 ya. Kita coba dulu 15. Nah ini relatif ya, jadi terserah teman-teman, selera teman-teman tuh jaraknya semana, bebas ya, tinggal main di angkanya. Nah ini kita refresh. Nah jadi ya cukuplah segini ya. Kemudian yang logo ini kita agak ke kanan juga. Nah yang margin leaf 15 pixel ini kita copy aja nih. Kita copy, kita taruh di kelas ini nih. Oh enggak, di sini kita bikin stylenya, style, kita paste di dalam stylenya. Nah, save. Kemudian balik ke sini, kita refresh. Nah jadi udah ada agak jarak ya. Nanti masalah jaraknya semana itu selera teman-teman, silahkan main di angkanya aja, mau 15 atau lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Jadi bebas ya. Yang penting teman-teman sudah paham ngatur jaraknya. Nah kalau misal kita mengatur tadi kan left kiri, kita mengatur jarak kanan berarti margin tanda min right. Begitupun juga atas, margin tanda min top. Nah, yang bawahnya margin tanda min bottom. Nah, yang penting teman-teman paham ya cara bahasanya seperti itu. Yang berikutnya kita akan mengganti logo ini dengan logo yang kita punya ya. Jadi kebetulan di sini logonya saya sudah siapkan. Nah, di sini saya pakai logo apa ya? Sebentar. Saya pakai logo belajar coding aja ya. Nah ini saya sudah siapkan, ini saya copy. Jadi kalau teman-teman punya logo ada, teman-teman copy, kemudian buka di exam, di folder project kita ya, exam htdoc. Saya foldernya latihan 1. Nah di dalam folder project ini kita bikin folder baru ya. Jadi kita bisa bikin di sini, juga kita bisa bikin di sini. Kalau di sini misalnya kita mau bikin folder baru, tinggal klik folder, kita namakan aset ya, aset, kemudian enter. Nah di sini nanti sudah jadi nih folder aset. Kemudian di dalam folder aset ini kita bikin satu folder lagi ya. Jadi teman-teman bisa bikin di sini, bisa langsung bikin di sini. Di sini kita bikin satu folder lagi, yaitu folder image. Image. Nah kemudian di dalam folder image ini kita paste logo yang kita sudah bikin ya. Ini saya ganti nama logo ya. Jadi logo ini extensionnya PNG. Jadi teman-teman ingat ya extension logonya. Nah kalau kita buka Studio Code, Visual Studio Code ini sudah ada nih di dalam folder asset, folder image ada file logo. Nah bagaimana cara kita mengganti ini dengan logo kita? Setelah kita simpan logo ini di dalam folder asset, di dalam folder image. Nah teman-teman perhatikan cara kita nyari tahu codingannya. Ini kan dia ada di dalam codingan navbar ya. Nah kita di bagian navbar ini, teman-teman perhatikan ada yang img src logo. Nah jadi img ini untuk menampilkan gambar. Kemudian di dalam src ini adalah alamat dari gambar tersebut. Nah alamat gambar kita, gambar logo kita itu kan ada di dalam folder asset, folder image, kemudian nama filenya logo png. Jadi ini saya sudah nama filenya sama, tapi alamatnya belum lengkap nih. Saya kasih nama alamatnya. Yang pertama assets, kemudian slash image slash. Nah jadi kalau alamatnya sudah pas,
pasti akan tampil. Sekarang kita save, kita ke aplikasi, coba refresh. Nah, sudah ada ya, tapi ukurannya kecil sekali. Sekarang coba kita perbesar. Di sini mana tadi image, teman-teman perhatikan di sini ada style width. Nah, ini ukurannya ya, ukuran lebarnya. Ini 40, saya coba kasih 111. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan logo teman-teman ya. Ini jadi kalau di sini saya 111, belum tentu teman-teman 111 juga, karena sesuai dengan ukuran gambar teman-teman yang sudah buat nih. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi, coba refresh. Nah, seperti ini ya. Cuman karena logo saya ini di sini warnanya nggak apa ya, nggak match sama background navbar ini, karena logo ini saya pakai di apa namanya websitenya Belajar Coding ya. Nah, di sini hijaunya tuh agak beda ya. Sebentar kita buka. Nah, di sini jadi saya pakai di sini. Jadi kalau di sini dia matching, sedangkan kalau di sini dia nggak matching. Tapi ini hanya sebagai contoh ya, bagaimana cara kita menampilkan logo. Nah, nanti masalah warna, masalah apa itu nanti selera teman-teman ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil bikin template sederhana menggunakan apa namanya bootstrap ya. Nah, nanti di tutorial berikutnya teman-teman, kita akan buat, jadi ini kita menggunakan tabel bootstrap. Nah, nanti di sini kita akan bikin menunya nih. Misalnya nanti menu pertama ini misalkan kita namakan tabel bootstrap. Nanti yang kedua ini menu tabel data table, misalnya seperti itu ya. Jadi pada saat kita klik tabel bootstrap, yang akan tampil tabel ini. Dan kalau misalnya kita klik tabel data table, di sini akan tampil tabel data table. Nah, data table itu tabelnya seperti ini teman-teman. Di sini kan saya lagi bikin aplikasi Al-Quran online. Nanti kalau tabel data table itu dia sudah lebih lengkap lagi ya. Ada searchingnya, ada apa namanya entry row, ada pagination. Oh sorry, ini biasa akhir bulan wifi-nya mulai lemot nih. Oke, nggak apa-apa, nanti di video berikut kita akan buatkan ya. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini kan kita bikin menu table bootstrap, menu data table. Nah, nanti setelah itu baru kita bikin ini sudah kebuka ya. Di sini misalnya teman-teman bisa lihat data table tabel yang menggunakan library data table itu seperti apa. Ini agak lemot. Jadi nanti ke depan itu teman-teman bisa punya pilihan seleranya pengen pakai tabel mana. Nah, kalau tabel data table itu seperti ini teman-teman. Di sini sudah langsung ada searchingnya. Kemudian di sini jadi misalnya gini, dia otomatis kalau kita menggunakan library data table, misalnya kita mau cari, di sini ada tulisan alif ya. Katakanlah tulisan alif ini ada di row keberapa. Nah, misal kita mau cari alif, tinggal kita ketik, langsung muncul kalimat yang ada alifnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini sudah ada show entry-nya. Jadi ini kan dia show entry-nya 10 ya. Nah, 10. Kalau misalnya kita ingin tampilkan lebih banyak, misalnya 25, di sini otomatis jadi 25 nih teman-teman. 25. Kemudian kita misalnya mau lihat halaman kedua, ini kan 25. Halaman kedua, nah dia langsung start dari 26. Ini 26 sampai 50 ya. Nah, ini sampai 50. Jadi kalau kita menggunakan data table, itu dia sudah otomatis ada searchingnya, ada show entry-nya, kemudian sudah ada pagination-nya. Nah, itu nanti kita bikin. Jadi di sini ada menu, pada saat kita klik menu data table, di sini tampil data table yang seperti ini. Nah, kalau yang ini kan table bootstrap ya. Nah, jadi supaya teman-teman punya pilihan mau menggunakan tabel yang mana. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Kita lanjut pada seri berikutnya. Kita akan bikin menu di sini. Seperti yang di video sebelumnya kan saya bilang kita akan buatkan web dinamis ya. Jadi web dinamis
Di sini saat kita klik, di sini langsung berubah ya. Ininya tetap, tapi yang kontennya ini aja yang berubah. Jadi seperti itu teman-teman. Saya akhiri dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.